Kujang itu ditemukan di antara tanah timbun yang umurnya 10 ribuan dengan lapisan yang umurnya lebih dari 10 ribu. Jadi ini yang di batasnya, ini menarik sekali memang permukaan itu. Saya maunya waktu itu jangan ditutup, tapi malah diperluas untuk diteliti lagi permukaannya seperti apa. Jadi sudah jelas ada artefak, berarti di muka batu itu ada aktivitas manusia kan begitu. Eh, jadi kalau ditanya ini kujang umurnya apa? Ya karena menimbunnya 10 ribuan ya harusnya 10 ribu atau lebih tua kan. Gitu. Jadi ini satu hal yang menarik. Terus bahannya apakah memang betul campuran atau batu alam? Ya saya nggak bisa spekulasi itu campuran ya, itu kelihatannya seperti batu alam, tapi ya seperti saya bilang deskripsinya tidak seperti batu alam yang saya pernah tahu gitu. Jadi ini satu deskripsi batuan yang agak beda ini, berporus tapi berat, kemudian ada tebaran logam yang sangat merata gitu di situ. Jadi satu hal yang sangat menggelitik. Saya pikir sekarang pun masih diteliti terus di laboratorium di UI oleh Pak Ali Akbar untuk mengetahui sebetulnya ini material apa sih dan untuk apa gitu. Dan saya pikir juga cukup logis juga kalau orang beranggapan itu untuk religion, memang sepertinya magis begitu ya, tapi ya who knows. Dan seperti ada satu lagi informasi yang menarik gitu, jadi di bagian bawah dari batu kujang itu ada seperti celah, seperti coakan begitu ya. Terus waktu kita teliti di dalamnya seperti ada bekas besi yang sudah lapuk hitam gitu. Bisa saja memang itu diinterpretasikan sebagai natural veins, tapi saya sangat curiga itu bukan natural veins, tapi sisa dari seperti kawat atau apa gitu ya. Kenapa bukan metal? Tidak tahu, mungkin bisa saja orang dulu juga bikin yang metal. Cuma masalahnya metal itu kalau ditaruh di tanah dia mengurai menjadi tanah. Metal itu cepat sekali loh, cepat sekali. Entah mungkin bukan ribuan, mungkin ratusan ya Pak ya. Menara Eiffel itu ada percobaan gitu, di satu film yang dibuat oleh National Geographic. Jangan sangka kalau seperti Menara Eiffel Bandung kota ini kalau dibiarkan tidak dipelihara masih ada dalam 300 tahun. Hilang loh. Menara Eiffel itu kalau menurut perhitungan para ahli yang tentunya berdasarkan seberapa cepat material mengurai, itu dalam 300 tahun nggak ada bekasnya itu. Jadi tanah semua jadi rawa lagi. Jadi itu masalahnya, kenapa kita sukar sekali menemukan benda-benda ataupun dari logam dari zaman yang sangat tua, karena kalaupun ada itu sudah mengurai. Salah satu pertanyaan yang sangat menggelitik seperti di situs Bada itu yang ada patung-patung besar dari granit itu, sampai sekarang kita nggak bisa menemukan peralatannya apa, padahal kalau dari patungnya itu jelas harus pakai benda keras memahatnya. Ya masalahnya kembali ke situ, kalau ada peralatan besi udah nggak ada, udah jadi tanah lagi gitu. Itu jadi satu masalah, kecuali kalau kita laki gitu. Jadi kalau misalnya si besinya tuh terperangkap di satu lempung yang kedap air sehingga terawetkan, sama aja dengan fosil sebetulnya. Kan fosil-fosil juga itu harus ada satu kondisi geologi tertentu sehingga dia terawetkan. Dan kita di geologi semua tahu bahwa peninggalan sisa masa lalu itu sebagian besar musnah dia. Jadi kecuali yang terawetkan yang sedikit itu di kondisi khusus seperti dia terperangkap di batuan lempung yang kedap air sehingga dia terlindungi dari penguraiannya dari pelapukan. Kemudian juga tadi kan kita perlihatkan juga ada artefak yang mirip dengan columnar joint tapi bengkok gitu ya, dan ada bekas-bekas torehan tajam, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun yang membuat Gunung Padang dia bisa membentuk batu, dia punya alat untuk membentuk batu gitu, sehingga ya timbul lagi ada satu kecurigaan gitu ya, suspicious, oh jangan-jangan dia tidak pakai yang alamiah gitu ya. Mungkin tidak seluruhnya ya, karena ada juga yang memang bagus itu yang rata-rata gitu yang kolumnarnya, tapi sebagian kita meragukan juga karena bengkok-bengkok gitu. Jadi sebagian mungkin bisa dibuat juga. Bahkan kalau kita percaya ke kepercayaan orang setempat, di belakang Gunung Padang tuh ada yang namanya apa tuh yang itu dekat sawah itu,
Jadi orang setempat itu percaya bahwa di situ tempat dibuatnya batu-batuan Gunung Padang gitu ya. Itu ya mitos ya. Ya saya pikir ya saya tidak tahu ada kebenarannya atau tidak di situ. Kemudian dari ITB ini ada yang bertanya tentang source dari Gunung Padang, batuan columnar joint. Ini juga satu misteri juga karena sampai sekarang kita belum menemukan natural formation dari Gunung Padangnya itu sendiri. Kita sudah bor sampai kedalaman 35 meter, yang kita temukan yang 15 meter itu sudah bukan dalam kondisi natural, kemudian dari 15 meter ke bawah itu massive andesit, jadi tidak ada. Kemudian ada juga mahasiswa ITB dan juga teman-teman dari Padang, stafnya juga sudah keliling memetakan di seluruh Gunung Padang ini, tidak juga ketemu batunya. Yang ada itu adalah batuan andesit yang strukturnya berlembar-lembar, sheeted dike gitu ya. Itu, tapi kalau yang columnar joint enggak. Nah baru-baru ini Pak Andrew malah yang bilang ke saya, itu kayaknya ada columnar joint ini source-nya yang natural di dekat Cisokan. We are talking about that columnar joints that you think is a site or also natural formation in the Cisokan River in that dam. So itu jaraknya sekitar 20 km dari Gunung Padang. Mungkin besok lusa kita akan coba cek juga ke sana. Kalau memang betul di situ ada natural rock formation-nya dari Gunung Padang, ya bisa jadi sumbernya di sana. Nanti seperti yang ditanyakan tadi, transportasinya gimana? 20 km lumayan jauh juga itu ya, untuk mentransportasi bongkahan dari columnar joint yang berat sekali itu. Satu batangnya bisa sampai 300 kg itu ya. Demikian.